Setelah Chamin dan Seyon mengambil foto bersama, masing-masing dari mereka kemudian menyiapkan sesuatu untuk dikubur di suatu tempat di mana mereka akan membukanya dalam waktu 5 tahun ke depan. Setelah menguburnya bersama, Chamin lalu memberi kejutan kepada Seyon dan mereka terlihat bahagia bermain di taman hiburan itu. Selang beberapa waktu, tiba-tiba Jaksaso menyandra Seyon di hadapan Chamin. Ternyata sebelumnya Jaksaso telah menyuruh seseorang menaruh alat pelacak di tas Seyon sehingga ia bisa mengetahui keberadaannya. Dalam perkelahian Chamin dan Jaksaso, Seyon tidak sengaja terkena tembakan yang kemudian Chamin membalas menembak kaki Jaksaso dan berniat membawa Seyon ke rumah sakit. Sayangnya, Seyon tak mampu bertahan sehingga Chamin menggunakan kembali bola abis untuk membangkitkannya dan kini bola abis tidak bisa digunakan lagi. Seiring bola abis itu kehilangan cahayanya, Chamin pun perlahan menghilang yang tentu saja hal itu membuat Seyon merasa sangat sedih. Singkat cerita, karena terpukul kehilangan Chamin, Seyon kini berada di rumah sakit. Dan saat itu Dongchol memperdengarkan rekaman suara Chamin yang ternyata Chamin telah mengetahui dirinya akan menghilang jika menggunakan bola abis untuk menyelamatkan Seyon. Di sisi lain, ibu Chamin yang diberitahu bahwa Chamin telah menghilang terlihat sangat syok, namun ia berusaha tegar berpikir positif bahwa Chamin akan kembali seperti sebelumnya. Esoknya, Seyon datang ke pengadilan untuk menyaksikan sidang pertama Jaksaso mengenai kasus pembunuhan dirinya. Di sana, Dongchol menjadi saksi atas pembunuhan yang telah dilakukan Jaksaso. Lalu, jaksa penuntut memohon agar Jaksaso dihukum dengan hukuman mati. 피고인 서지욱에게 사형을 부용합니다. Jaksaso sempat kehilangan kendali dan menyebutkan bahwa Seyon masih hidup, namun semua orang yang ada di sana mengabaikan perkataannya. Setelah Jaksaso menerima ganjaran atas perbuatannya, kini Seyon mengungkapkan identitasnya kepada orang tuanya. Saat itu tentu saja ayahnya tidak percaya karena ia telah menguburkan Seyon dengan tangannya sendiri. Seyon terus berusaha meyakinkan ayahnya bahwa ia benar-benar putrinya dan hal itu langsung dibenarkan oleh Dongchol. Hingga akhirnya ibunya benar-benar percaya kalau gadis yang ada di hadapannya adalah Seyon. Esoknya, Seyon pergi melihat kondisi ibu Chamin yang sedang sakit karena kehilangan Chamin. Seyon juga masuk ke kamar rahasia Chamin untuk mengobati kerinduannya. Di sana, ia mengingat semua momen saat mereka bersama sambil berusaha menahan tangis. Tak lama kemudian, si bibi terlihat memberikan ponsel Chamin kepada Seyon. Seyon merasa aneh ketika ia pulang, tiba-tiba bola abis berada di dalam tasnya. Ia lalu menangis saat melihat video Chamin di ponsel tersebut. 아버지한테는 허락받았다. 3 tahun kemudian, Seyon dan Mido membuat firma hukum bersama dan Seyon juga menghadiri acara pernikahan Mido dengan Dongchol. Seyon kini kembali tinggal sendiri di rumahnya yang dulu karena berpikir jika suatu saat Chamin kembali, Chamin pasti akan menemukannya di sana. Ia juga selalu menulis setiap aktivitasnya di buku harian. Seyon menjalani hari-harinya sebagai pengacara yang kompeten dalam semua kasus yang ditanganinya. 피고 측이 건넨 이 돈가방의 의미가 무엇인지 Sepulang kerja, Seyon pergi jalan-jalan ke taman bermain yang dulu pernah dikunjunginya bersama Chamin. Di sana, ia mendengar suara Chamin berada di belakangnya, dan saat menoleh, Seyon seolah tidak percaya karena Chamin benar-benar berada di tempat itu. Seyon pun tak kuasa menahan tangis bahagia karena Chamin telah kembali. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah menghabiskan waktu berdua sambil berbincang bersama. Saat itu, Seyon mencurahkan semua isi hatinya yang sangat merindukan Chamin selama 3 tahun dirinya menjalani hidup tanpa Chamin. Chamin lalu menceritakan semua hal yang terjadi kepadanya selama 3 tahun dirinya menghilang.
Rupanya saat itu ia tiba-tiba terbangun di sebuah hutan dan lagi-lagi dihampiri oleh seorang pria berpakaian hitam. Pria itu berkata Chamin tidak bisa tinggal di planetnya sehingga Chamin pun kembali lagi ke bumi. Akan tetapi Chamin bahkan tidak bisa menyentuh Seyon seolah ia hanyalah roh yang sedang tersesat. Chamin terlihat sangat lemah sampai tak sanggup berdiri hingga akhirnya seorang kakek yang dulu pernah menumpuk kardus di depan rumah Seyon tiba-tiba menghampirinya. Anehnya kakek ini bisa melihat Chamin padahal orang lain tidak bisa melihatnya. Dan saat itu Chamin melihat bola api seada bersama si kakek tersebut. Bisa disimpulkan kakek inilah yang telah membantu Chamin kembali ke bumi. 1 tahun kemudian, Seyon dan Chamin yang kini sudah menikah terlihat menggali tanah tempat mereka mengubur pesan rahasia masing-masing. Ternyata Seyon memasukkan kupon permohonan dalam wadah yang ia kubur, namun ia berusaha mengambilnya kembali dari Chamin. Lalu karena kini Chamin tidak memerlukan lagi bola abis, bola itu pun tiba-tiba menghilang dari tangan Chamin. Beberapa saat kemudian, Chamin merasa sangat bahagia saat mengetahui kalau Seyon positif hamil. Oke Cingu, itulah akhir kisah dari drama ini. Semoga kalian suka dengan videonya ya. Sampai jumpa di drama-drama seru lainnya. Gumawo, bye-bye.